Halo YouTube, selamat datang channel Mas Edis. Kali ini kita ada di puncak Gunung Penanggungan dan ini adalah vlog turun lewat Kunjoro Wesi. Nah, kita ditemani Om Doat atau Napak Suci sama Mas Ibnu. Ini Mas Ibnu ini mirip ini ya, apa jenenge? Saya ngomong demi Tuhan ini loh. Ya, Arya Wiguna. Iya benar. Oke, kita nikmati dulu pemandangan 360 derajat hari ini tanggal 9 Juni tahun 2021. Kita tadi naik dari Candi Tetek ya, atau Sumber Suko, atau Wonosunyo, atau Betro, apapun itu orang bilang, atau Kunjoro Wesi jalur lama. Pokoknya kita naiknya dari sana. Nah, ini kebetulan pas di dapat kabut. Tapi kita turun nggak lewat sana lagi karena jalurnya aduhai semak-semaknya. Walaupun kita tadi dapat waktu 3,5 jam nyampe sini. Tapi ini turun kita lewat jalur lain, nanti antara ngojek atau jalan ke tempat parkir sepeda kita. Karena jaraknya dekat banget, sebelahan base campnya. Oke, kita turun ke kawah atau sabana, habis itu nyebrang, kemudian nyari untuk ke Kunjoro Wesi. Nah, ini kita ada di area makam. Ini kalau tulisannya Syekh Ahmad Sayadi. Mungkin bagi yang mau berdoa online dipersilakan. Ini letaknya di bawahnya puncak. Dulu di jalur ini bisa dibuat ngecamp, tapi sekarang kayaknya udah rusak ya, jadi tidak bisa dibuat camp lagi kan udah miring. Kalau kami lebih suka ngecamp di sana, depannya gua tapi yang hijau-hijau tipis-tipis itu, sabana. Oke, ini kita turun nyebrang sabana, Jolotundo sana, Dungudi sana. Di situ sana itu Telogo, situ Telogo yang ekstrim. Kunjoro Wesi harusnya sekitaran antara puncak ini sampai situ. Nah, kalau kita tadi Sumber Suko sebelah sana. Ini kalau mau camp di area sabana ini luas banget ya. Cuman beberapa harus babatin. Tapi kalau saya sih nggak suka babat, jadi langsung tendanya tak taruh di atasnya rumput-rumput. Tuh tempat favorit saya tuh, yang area ini hijaunya beda sendiri. Itu rumputnya nggak kasar. Kalau lainnya rumputnya kasar karena yang lain rumputnya berbatang. Kalau itu nggak, terlindung dari angin. Sebenarnya cuacanya cerah, cuman view Gunung Arjunonya tadi kita udah tunggu 1 jam nggak dapet. Ya udahlah, kita turun lagi karena hari ini memang tektok naik dari Sumber Tetek, Sumber Suko, apa Wonosunyo, nggak tahu itu nyebutnya apa, cuman judulnya saya nanti adalah Penanggungan via Sumber Tetek. Terus kita turun lintas Kunjoro Wesi. Kita udah nyampe puncak satunya ya, yang nggak ada namanya. Sini juga pernah ada benderanya. Kita beloknya ke kanan. Nih viewnya kalau dilihat dari sini. Nah, nanti cari belokan ke kiri. Nah, ini tandanya adalah batu besar ini ya.
Ada ini. Belok sana. Nah, itu. Kita turunnya lewat sini. Jadi sebelahan. Kalau kita tadi lewat yang batu itu belok kiri sana. Yang Wonosonya tadi. Ini kita lewatnya sini. Atau paling gampangnya adalah menghadap ke Gunung Kemuncup. Nah, ini kabut, gunungnya nggak kelihatan. Atau untuk meyakinkan lagi, di bawahnya ini nggak dikasih tulisan ini. Kunjoro. Benar. Nah, itu Gunung Kemuncup ya di bawah. Kalau kita menghadap sana, itu arah ke base camp Kunjoro Wesi. Berarti tadi harusnya kita nggak turun ke Sabana ya, langsung aja dari puncak ke arah timur. Cuman tadi ya biar pernah mampir Sabana lah. Ya lewat Sabana. Awal-awal turun dari puncak ini medannya masih gravel ya, jadi agak-agak nyelurut juga. Cuman untungnya kemiringannya nggak terlalu, nggak sampai 45 derajat, jadi masih enak buat dengkul. Tapi nanti di depan mungkin setelah masuk batas vegetasi itu baru medannya bikin dengkul anjlok kalau kata teman-teman. Jadi saran kalau kesini gunakan trekking pole. Kalau jaraknya sih kurang lebih sekitar 1 kiloan aja dari puncak ke base camp Kunjoro Wesi, jadi cepat. Nah, ini begitu sudah melewati batu yang di sebelah kanan tulisannya Kunjoro ini, sudut langsung nambah. Dan di sini disarankan mengencangkan tali sepatu bagian paling atas biar jempol kaki Anda tidak sakit. Kalau Mas Ibnu ini malah tumitnya udah sakit. Jempolnya aman tapi. Jempolnya aman. Tumitnya yang sakit karena di bagian belakang sepatunya lecet ke ini, nabrak. Oh, pengarani ndukure tumit iku. Asiles, otot asiles. Karena kaos kakinya kurang panjang. Ini ya sudutnya. Kalau ini lihat ke bawah. Ini saya angkat sampai posisi lurus. Nah, segini. Antara 45 sampai 60 derajat. Kalau ke belakang kita lihat, ini lurus ya. Naik terus. Tapi masih nggak terlalu panjang karena di sini masih barusan turun dari puncak. Sayangnya kabut. Nah, ini baru sekitar 10 menit kita turun dari awal bibir kawah tadi ya. Kita nemu jalan ke kanan dan ke kiri selebar 3 meter. Bentar, tak turun dulu. Ini susah juga turunnya. Nah, kalau dari sini kelihatan. Ini ke kanan sana. Tapi tadi waktu dari Wonosonya kita nggak nemu ya. Kemudian yang ke kiri juga melingkar ke sana. Tuh jalur kuno memutar sepanjang Gunung Penanggungan melingkar. Mungkin di bawah juga ada lagi. Nanti kita lihat ya. Nah, ini malah bisa buat camp jadinya. Oh, ternyata itu udah longsor yang sebelah sana.
Jadi makanya kita tadi nggak nemu. Yang sebelah kiri masih ada jauh. Oke, kita langsung turun. Ini kemiringannya, Masya Allah ya. Subhanallah kemiringannya. Masih di atasnya Gunung Kemuncup. Di sini malah sumber suara dangdutnya saya bisa dengar ada 2. Jadi satu lagunya apa, saling balapan keras-kerasan. Untung bukan tetangga saya. Kalau jadi tetangga saya yang pindah rumah. Nah ini biar vlognya agak panjang, saya mau curhat dikit. Jadi saya waktu dulu bikin review jalur ini kan sama Troy sama Stella, 2 teman saya yang Chinese sama kakak-kakaknya ya. Waktu lewat sini tuh malam sekitar jam 7 malam. Di situ tuh kita lihat ada anak-anak ya umur SMP atau umur SMA lah, masih muda banget. Tuh lagi diem aja udah lama katanya. Tak tanyain, mau naik apa mau turun? Mau naik mas. Masih nunggu temennya di bawah gak muncul-muncul. Gitu ceritanya. Lah, pikirnya mereka itu nunggunya bentar, ternyata lama. Waktu itu nunggu kalau nggak salah sudah 1 jam lebih. Si temennya ini nggak nongol-nongol. Singkat cerita, saya sama teman-teman teruskan ke bawah. Mungkin ada 15 menitan dari tempat ini ya. Ternyata di bawah sana, di jalur itu ada segerombolan anak-anak kecil juga. Waktu itu lagi ndaki lewat Kunjoro Wesi. Ada 1 kelompok besar lah. Cuman mereka ndak jalan-jalan. Mungkin pikiran kami adalah, oh beliau-beliaunya istirahat. Ternyata waktu kita bilang permisi, monggo ya gitu. Nah ternyata ada yang terbaring 1. Modelnya ya bocil gitu tuh. Kayak si Fauzan kemarin yang di Gunung Lawu tapi lebih muda lagi. Nah pada saat itu si anak ini terbaring lemas. Apa om? Lipan kaki 1000. Lipan itu mana sih? Kelabang. Lah ya kaki 1000 mana sih? Di rumput. Di rumput. Oh ini ada centipede. Ini kalau saya nggak takut dulu tak jual buat makan arwana. Kurang besar ini. Kurang. Ini cuman 1 telunjuk. Oh itu kalau gigit lumayan tuh kuwemeng tuh. Pernah aku digigit yang kecil aja. Lumayan. Kalau itu kayaknya masih usia belum setahun. Ya memang habitatnya toh di rumput-rumput gini. Makanya hati-hati kalau naruh bokong. Sampai mana tadi? Lah, sampai si anak terbaring ini. Dia cuman terbaring sarungan doang gitu. Jadi sepatunya dilepas. Kayaknya nggak bawa tas juga gitu. Ternyata tak tanyain kenapa? Lemas mas, nggak bisa jalan lagi, kedua kakinya kram. Tapi si anak ini nggak bisa ngomong. Jadi yang menjelaskan itu si rombongan ini. Ya saya pikir itu 1 rombongan, ternyata bukan. Jadi si anak ini tadi adalah anak yang ditunggu sama anak-anak yang di batu tadi. Jadi dia baru pertama kali mendaki lewat Kunjoro Wesi ini. Baru pertama mendaki. Nggak bawa apa-apa. Makanan nggak bawa, sleeping bag nggak bawa, tenda apalagi. Nah, semuanya dibawa sama teman-temannya. Teman-temannya jalannya ninggal. Tapi bukan temennya yang ninggal sih, dia yang nyuruh ninggal waktu itu. Jadi
teman-teman yang di atas tadi itu juga nggak tahu kalau temennya ternyata nggak bisa melanjutkan perjalanan. Akhirnya nunggu di jalan juga, kayak tengar-tengar juga menunggu kabar. Nah kan saya kan nggak tahu, jadi ya tak tinggal aja. Akhirnya saya coba cek, nggak ada yang patah, masih bisa gerak semua. Cuman dia nggak bisa berdiri karena terlalu lemas. Kemudian kakinya kalau ditekuk sakit. Tapi waktu saya pegang betisnya, ternyata betisnya tidak keras. Jadi kan tidak ada kontraksi, tidak ada kram. Ya mungkin sempat kram awalnya, tapi sudah tidak ada kram. Jadi intinya saya waktu itu nyimpulkan anak ini sehat, cuman kena mental. Karena mangkel ditinggal temen nih. Plus medannya kayak gini. Plus dia nggak bawa apa-apa. Plus waktu itu sudah malam, kayaknya juga nggak bawa senter. Jadi ya terlantar sendirian gitu. Lah untungnya kan ada teman-teman satu rombongan yang lain itu. Nah, akhirnya penanganannya adalah saya tanya dulu ke yang sudah menangani sebelumnya, ini udah dikasih apa aja? Udah diminumin mas, sudah dikasih balsem, sudah dikasih kayu putih dan lain sebagainya. Masih belum enak? Masih belum. Ya sudah. Nah, akhirnya saya gunakan metode yang lain, yaitu kan dia nggak bisa ngomong tuh waktu itu, tapi masih bisa ngerespon. Jadi kalau dia ngerti tak suruh mantuk, kalau nggak ngerti suruh geleng-geleng gitu. Akhirnya kita kenalan, tak tawari bantuan, anaknya mau nggak saya bantu gitu, apa ngangguk ya. Habis itu kita buat masuk ke alam bawah sadar. Jadi singkat cerita, anaknya saya hipnotis tidur. Kemudian saya suruh rilekskan semua kaki-kaki dan lain sebagainya. Saya suruh dia ngikhlaskan teman-temannya, tidak ada dendam. Terus saya juga minta dia supaya menguatkan diri agar tidak ngerepotin rombongan lain, dan percaya bahwa dirinya sendiri kuat. Nah, akhirnya setelah kita bangunin, ya bener, dia langsung bisa berdiri dan bilang terima kasih, langsung melanjutkan perjalanan ke atas. Besoknya DM saya, makasih mas, udah ketemu teman-teman, sehat walafiat dan lain sebagainya. Pokoknya intinya tidak terjadi masalah apa-apa, bahkan turun pun sehat tuh. Jadi teman-teman kalau mendaki nggak cuma persiapan fisik, mental itu juga perlu. Dan pastikan juga satu grup tuh mentalnya udah apa ya istilahnya, mental badak. Kayak mas Ibnu ini baru pertama kali mendaki udah langsung tak ajak merasa, tapi karena mentalnya kuat, maka enjoy aja ya mas ya. Mantap. Nggak kapok. Lek balik mana gelem. Kalau dalam waktu dekat malah. Mungkin kalau udah dibuka ya. Atau Gunung lain. Tapi kalau udah pernah lewat sini, gunung lain tuh gampang mas. Nah, ini juga ada jalan 3 meter ya. Kayaknya ini juga salah satu ruas jalan kuno. Kalau jalur ini jelas lebar, nggak kayak jalur Wonosobo tadi. Ya ada sandal swallow. Ini salah satu bukti Anda kalau pakai sandal ke sini berakhirnya pasti seperti ini. Daripada turun nyeker mending sepatuan. Nggak usah sok-sokan pendaki swallow dan lain sebagainya. Ya kalau Cemoro Sewu swallowan nggak apa-apa. Kalau jalan-jalan kayak gini nanti digigit unggas loh. Apalagi tadi udah lihat kan ada kelabang segitu gedenya. Ini Gunung Kemuncup masih belum kelihatan ya, tutup kabut. Orkesnya ada 2 ini sumber suara, saut-sautan, dan jalannya masih terus turun. Tiga 30 menit kita turun dari puncak, dah masih jauh kelihatannya, dan ini masih belum batas vegetasi. Oh ya, bagi yang mau ikut ke Arjuno tanggal 13 ya Om ya, berarti ya.
hari Minggu lah pokoknya. Hari Minggu, Senin, Selasa, Juni. Kalau nggak salah 13 sampai 15 Juni. Monggo silakan. Kami lewat Lawang sama Om Su, dan kemungkinan Om Doat itu yang di depan juga ikut. Dikda juga ikut, adik saya. Barangkali kalau mau join, tapi kita udah daftar sih. Jadi kalau mau join, daftar online sendiri. Kalau yang belum pernah lewat sini, ini katanya Om Doat. Jalurnya ini karakteristiknya persis sama kayak Lawu via Jogorogo di jalur Ondorante. Cuman bedanya kalau di Ondorante mungkin sekitar 4 jam. Kalau di sini paling kalau kita turun 2 jam selesai. Tapi waktu itu saya sama Stella sama Troy turun 6 jam. Karena susah turunnya. Susah itu karena suspensinya teman-teman saya, si Stella itu kayak Alphard empuk, jadi ya mendul-mendul gitu, makanya agak lama. Kalau kita kan suspensi kayak double kabin, jadi masih lari nggak masalah. Ini masih jam 2 siang tapi udah rasa jam setengah 5 ya, karena kabut. Kabutnya ini baunya khas. Langsung dari depan kita naik ke atas kabutnya. Wah, ini ada lagi ya, setelah 45 menit turun dari puncak, kita ada jalur kuno lagi sampai sana, cuman udah ketutupan rumput. Ini berarti jalur kuno yang kedua apa ketiga ya sepanjang jalan ini turun. 50 menit kita turun jerojok tapi santai. Kita nyampe di batas vegetasi. Depan ini kita masuk hutan Kaliandra. Ya tetap aja jalannya tetap jerojok, cuman ada pegangan di kanan kiri sekarang. Kenapa mas? Kenapa kaki? Oh, jongkok style. Wah, masih penuh yang tinggi nih, sakmono harus jongkok, berarti ini tinggi banget. Sedengkul dah. Oh iya, harus jongkok style. Wah, tinggi banget ini. Jongkok style tuh maksudnya kita jongkok dulu, terus tangan megang apa gitu, lah kaki satu turun. Oke, berarti ini tanjakan sepinggang, bukan selutut lagi, tapi sepinggang. Oke, kita masuk batas vegetasi. Masih nggak berubah ya tipikal tanjakannya, masih selutut dan sepinggang, kadang selutut kadang sepinggang. Tapi ya gini terus, tidaknya tapi ya lumayan orang dulu. Nih kalau lihat bawah, ini kalau lurus. Nah kalau di sini nggak harus menyibakkan semak-semak ya, karena sudah dibabati. Jalurnya pun dipakai papasan bisa. Kalau yang kita tadi lewat Wonosunyo itu jalur cukup untuk satu orang berobos pisan. Ini nggak ada posnya dong? Ini pos ada nanti. Ya ada gazebo-nya. Ini ya tanjakannya.
Kalau lurus nih kita lihat ke atas, turun nih. Kayak masih Ibnu ini turun nih. Nah ini kalau kita nggak pakai trekking pole, dengkul kita ini yang soro karena nahan beban. Kalau gini kan dibagi sama trekking pole. Wah ini dangdutannya makin keras, kena copyright nggak ini nanti? Nggak jelas kan? Ya untungnya nggak jelas. Tadi Roma hilang. Yo Bang Haji Roma. Satu setengah jam kita jalan turun sudah di 1,5 jam 15 menit. Sebelah kanan ini Gunung Kemuncup udah kelihatan ya, dan ternyata kita sudah ada di tengah-tengahnya Gunung Kemuncup. Sini ada area camp, kalau putus asa ini bisa dibuat ngecamp kalau naik. Nah, ini kita masih di area Kaliandra, tapi udah mulai bercampur ya. Setelah area camp ini udah mulai ada semak-semaknya, nggak murni Kaliandra lagi. Lek kemiringannya jelas masih, kalau nggak selutut sepinggang. Nah ini 2 menit dari tempat camp tadi. Sekarang kita ada di pertigaan Kemuncup. Jadi kalau dari puncak kurang lebih 1 jam 15 menitan lah ya sampai pertigaan ini. Ini dari sini ke Kemuncup mungkin sekitar setengah jam. Ada gua kembar juga di sana. Kalau mau lihat vlognya silahkan lihat review Gunung Kemuncup via Kunjoro Wesi. Tuh ada saya, ada Mami, ada Om Su. Sama ada siapa lagi? Oh, sama ada Om Dayat. Nah, ini sebelah kanan tuh gempol ya, kelihatan. Oke, sekarang ini ada bonus sedikit banget di depan pertigaan ini, lumayan. Nah, habis ini turunan lagi sedengkul, kalau nggak sepinggang lagi. Kalau kata teman saya Wokio channel, ini bikin dengkul anjlok. Lah ini langsung turunan lagi, masih di hutan Kaliandra. Nah ini di depan kita menghadap ke Ranu Manduro. Lebih banyak orang kawahnya, soalnya kawah di atas kawah ijen tuh luas. Ya, Ranu Manduro sama sebelahnya, sebelah sana. Feeling good. Pemandangan kota ya. Kalau sana berarti Japanan, Kejapanan. Ini sebelah kanan lerengnya Gunung Kemuncup. Mumpung lagi cerah, view-nya bisa dinikmati. Bentar lagi nyampe pos 3. 1,5 jam kita jalan. Sekarang nanjakannya anak tangga dari kayu-kayu, dan sudah memakan korban. Ini kakinya Mas Ibnu kayak vibrator wesan, geter. Enak lewat mana Mas? Sini apa yang Wonosinyo tadi? Ini sih. Apa? Enak ini juga. Enak ini ya, nggak ada semak-semaknya meskipun berosot. Ini jalur penghancur dengkul memang, apalagi kalau bawa beban. Ini kan tektok teman bawa minum sama jajan, minumnya wes habis. Kayak gini terus jalan nih. Ini ada tempat lapang.
Nah, biasanya kalau hari rame di sini ada bapak-bapak yang jualan air, bawa botol minum gitu buat teman-teman yang nggak bawa air. Satu botolnya 10.000, isi 1,5 liter. Habis ini depan masih turunan curam lagi, terus sudah pertigaan kedua yang menuju ke Muncup yang saya sama teman-teman waktu review itu berangkatnya lewat situ, pulangnya lewat sini. Bentar lagi. Nah, dari pertigaan itu dekat lagi udah pos 3, pos 3, pos 2, habis itu base camp. Jadi pos 1 di sini adalah base camp. Hutan Kaliandranya udah selesai ya. Sekarang ganti semak-semak kayak gini. Di situ di depan juga masuk hutan lagi yang lebih heterogen. Jadi wes campur aduk tanamannya macam-macam. Jalannya yo tetap turun. Ini sepertinya turunan anjlok yang terakhir. Habis itu sudah landai. Tapi nggak tahu lagi kalau di depan sana. Ini pertigaan Kunjoro Wesi yang kedua yang saya naik ke Muncup tuh juga masih belum. Nah, setelah selesai jalan landai ini, sebelah kanan ini ada pertigaan. Nah, sebenarnya ke sana itu juga ke Muncup ya. Kita waktu review itu lewat sana. Tembus depannya makam, cuman di sini disilang. Yang ke Muncupnya diarahkan lewat Goa Kembar. View-nya kayak gini. Sebelah sana lereng hutan mahoni. Tuh Ranu Manduro. Depan ini pos 3. Sudah ada atapnya. Jadi sekarang mulai dari pertigaan ini kita berada di lerengnya Gunung Kemuncup. Sudah bukan lereng Gunung Welirang lagi, karena udah melewati curah ini. Oke, kita turun terus. 1 jam 50 menit dari puncak jalan nyantai. Nih pos Mangga atau pos 3. Oke, kita lanjut turun aja. Yaitu mangganya ya, sebelah sana. Jalannya sudah tidak securam yang sebelumnya tadi. Ini ada tulisan MDPL ya, 943 MDPL. Lanjut turun. Gak ada orang lain yang naik. Gunungnya cuman punya bertiga. Nah, ini udah mulai terbuka ya pohon-pohonnya. Kita masuk ke hutan mahoni, tapi nggak cocok dibilang hutan karena nggak terlalu banyak. Pokoknya tanaman mahoni lah. Ntar lagi kita nyampe pos 2. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke kebun-kebun warga. Banyak tanaman kapuk. Terus ini kayak kaliandra tapi kecil-kecil ya, apa lamtoro paling ya. Sebanyak kates. Jalannya landai. Loh, jatuh apa duduk? Duduk. Limit deh. Mentok. Hampir limit. Hampir limit ya. Tadi limit pas naik itu pas mau puncak. Oh, Dekat puncak itu udah ke limit. masih kuat. Terus mau turun. Kuat sih. Soalnya nanti yang berat adalah kalau misalnya kan nggak ada ojek, harus jalan di pavingan sampai ke Gak apa-apa. base camp. Dari base camp ke base camp. Nah, nanti tunggu aja, nanti sepedanya aku yang ngambilin. Waduh. Digantung nanti. Semangat. Kaki gue tuh gak gerak dulu aja. Base campnya masih di sana, jauh. Sih 2 pos lagi. Bukan 2 pos ya, 1 pos lagi.
pos 2, habis itu pos 1. Pos 1 ya base camp itu. Oh ini soalnya anu ya, belum pernah ndaki ya. Mungkin ototnya saya kaget. Sama kayak saya dulu ya gitu padahal. Tahun berapa mulai nanti? Waduh lupa. Pokoknya anu setiap berapa langkah duduknya setengah jam, jalannya 1 menit, duduknya setengah jam, jalannya 1 menit gitu. Tahun berapa itu pertama kali ndaki? Lupa. Pokoknya di ini Jolotundo sana itu. Masih gitu. Belum YouTube. SMA. 2 jam pas kita nyampe di pos 2 Watu Gede. Dua jam tuh dari atas ya. Kalau ke atas berarti ya lebih. ...866 mdpl. Lumayan. Habis ini nyampe, tinggal nyari jalan pavingan. Nih sekarang belokan ke kiri, turun. Jadi jangan sampai nyasar, lurus ya. Kalau pulang ini ada panahnya banyak banget. Ya Pak? Masih bertahan? Tinggal ini tahu turunnya. Habis itu jalan paving. Keren. Pus limit. Ya tadi pus limit. Pusreng. Akhirnya kita masuk ke area kandang-kandang kambing. Ini baunya udah bau kotoran ternak. Tapi jalannya masih landai. Udah manusiawi lah jalannya. Dari sini kalau kita melihat ke arah Gunung Penanggungan ya, itu udah kelihatan gunungnya. Nah, kita dari sana tadi jauh, Gunung Kemuncupnya nggak kelihatan. Suara mbek. Lah kalau ini makam beneran. Ini mungkin makam-makam orang-orang di sini kali ya, yang dituakan atau keluarga sini. Ini udah masuk jalan makadam ya. Habis ini pavingan. Nanti kita hitung waktunya sampai base camp Kunjorowosi berapa jam kita turun dari puncak. Habis itu kita lanjut balik ke tempat parkir. Itu dihitung waktunya juga tapi terpisah. Kecuali nemu ojek. Jam 4 pas ya kita nyampe. Nah ini cheat mode on, nunut masih sampai parkiran. Nah, base camp. Ya Mas ya. Nah ini kita nyampe di tempat parkir. Nah ini saya tadi naik motor aja nunut sama warga itu 5 menit jaraknya, ternyata jauh ya. Kalau jalan ya lumayan, bisa setengah jam. Kita nyusul yang lain dulu ke base camp Kunjoro. Nah ini udah beres ya, jadi yang belum tadi udah kita jemput. Dan totalnya dari puncak ke base camp Kunjoro itu setengah 2 sampai jam 4, berarti berapa? Setengah 2, setengah 3, setengah 4, 2,5 jam turun. Kalau sini tuh namanya apa Mbak ya? Kunjoro juga? Kunjoro jalur lama gitu ya paling. Tapi masih terima pendaki ya kalau naik ya. Ya. Mantap. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya. Wih, peliharaannya tawon.